Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa likulli ummatin rasul. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa likulli qaumin had. Saudara-saudara, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita kaum muslimin punya kewajiban untuk mengimani rukun iman yang 6 itu. Wajib hukumnya, saudara-saudara. Dan 6 itu harus utuh. Satu lepas jadi masalah bagi kita. Saudara, salah satu daripada rukun iman itu yaitu yakin mengimani adanya nabi, rasul yang diutus. Meyakini adanya rasul dan nabi yang diutus Allah ke muka bumi ini. Saudara-saudara, dalam Al-Quranul Karim, rasul itu disebutkan namanya sejumlah 25. Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu 25 jumlahnya. Namun saudara, dalam ayat yang lain menunjukkan bahwa Rasul dan Nabi itu tidak hanya 25. Banyak saudara-saudara. Dalam Quran dikatakan, wa rusulan lam naqsusum alaika min qabl. Memang ada nabi-nabi yang dikisahkan sebelum itu kepada kamu. Namun wa rusulan lam naqsusum alaik, ada juga nabi dan rasul yang tidak diceritakan. Ada nabi yang tidak dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu lebih banyak nabi, saudara-saudara. Dalam hadis, saudara, riwayat Ahmad, suatu ketika seorang sahabat Nabi namanya Abu Dar Al-Ghifari datang ke Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasul, berapakah jumlah Nabi seluruhnya? Nabi itu jumlahnya berapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, Nabi itu berjumlah 124.000. Dan 315 banyaknya adalah seorang Rasul. Saya ulangi, saudara. Jumlah Nabi itu dalam hadis ini dikatakan sebanyak 124.000. Dan 315 adalah seorang Rasul. Apa beda Rasul dengan Nabi?
Kalau rasul pasti nabi, saudara. Dan nabi belum tentu rasul. Nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk sendiri. Tidak punya kewajiban menyampaikan kepada umat. Kita kenal Quran ada Nabi Khidir. Dia tidak punya umat, saudara. Tidak punya kewajiban menyampaikan Nabi itu kepada umatnya. Bahkan dia mengatakan Luqman itu bisa jadi nabi. Bahkan saudara-saudara, karena Quran tadi mengatakan walikulli ummatin had, setiap kaum itu ada pemberi petunjuk. Walikulli ummatin rasul, setiap umat itu ada rasul. Sehingga ada orang mengatakan bisa jadi itu Siddhartha Buddha Gautama itu nabi. Ajarannya jangan berzina, jangan mencuri, jangan mabuk. Bisa jadi nabi itu. Ada orang mengatakan Konghucu itu bisa jadi nabi. Karena banyak 124.000. Sedangkan rasul itu, saudara, menerima wahyu dari Allah untuk diri sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Saudara-saudara, dari sekian banyak rasul dan nabi itu, ada 5 orang rasul yang posisinya dikedepankan oleh Allah, menempati posisi yang sangat elit. Dalam Quran dikatakan ulul azmi. Dia nabi yang paling sabar 5 orang ini. Yaitu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ulul azmi. Masih disekiranya oleh para ulama. Dari nabi yang menempati posisi elit itu, dari 5 nabi itu, ada satu nabi lagi yang menempati posisi paling elit, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu penghulu segala nabi, penutup nabi. Sejak dia dilantik sebagai rasul oleh Allah, tidak akan ada nabi lagi. Tertutup sudah nabi. Khatamul Anbiya. Muhammad itu Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup segala nabi. Makanya kadang-kadang ada masalah antara Ahmadiyah dengan umat Islam yang lain. Karena Ahmadiyah itu menganggap Khatamul Anbiya, khatam penutup nabi, diartikan cincin nabi-nabi. Sehingga Ahmadiyah itu punya keyakinan ada nabi lagi setelah Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad itu. Saudara-saudara, belum pernah Allah itu menyanjung seorang nabi melebihi Nabi Muhammad. Belum pernah. Sanjungan Allah kepada Muhammad itu luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad yang punya akhlak yang agung. Begitu agungnya Nabi Muhammad, saudara, sampai-sampai Allah dan para malaikat itu uluk salawat kepada beliau. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat itu mendoakan kepada Rasulullah, uluk salawat kepada beliau. Saudara, Allah itu kalau memerintahkan sholat kepada umatnya, Muhammad umatnya suruh sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah tidak salah, tidak sholat. Kalau Allah merintahkan kaum muslimin harus puasa, Allah tidak puasa. Demikian pula kalau Allah memerintahkan zakat,
Allah tidak zakat. Tapi ketika menyuruh baca salawat kepada umatnya, Allah itu mengucapkan salawat itu. Allah mengamalkan perintah itu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saudara-saudara, keimanan itu, saudara, termasuk iman pada Nabi Rasul itu, iman itu hidayah Allah, petunjuk Allah yang diberikan kepada kita. Kita datang ke masjid ini salat Jumat berkat hidayah Allah. Hidayah Allah berkat keimanan yang diberikan Allah kepada kita. Dan iman itu, ingat, wa asbaga alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Saya karuniakan kepada manusia dua nikmat. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat zahir itu adalah kesehatan, pangkat, jabatan, deposito, tanah, sawah, rumah. Kesehatan itu semuanya adalah nikmat zahir. Semuanya oleh Allah diberi. Bajingan, pecundang, koruptor diberi. Tentang jabatan, kesehatan, kekayaan diberi. Tapi nikmat batin, nikmat keimanan, tidak semuanya diberi oleh Allah. Dipilih dan ditekankan orang-orang yang saya kehendaki. Kita sudah termasuk orang yang dikehendaki Allah. Kita dapat nikmat yang paling besar, nikmat iman. Kalau nikmat kesehatan, kekayaan, cukup ada apa-apa kita. Tapi nikmat iman itu sulit, saudara-saudara. Menunggu kehendak Allah. Saudara, dalam Quran dikatakan hari ini, walau annana, betapa sulitnya, saudara, iman itu. Makanya syukuri yang kita miliki ini, biar ditambah oleh Allah keimanan kita. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa asyarna alaihim kulla syai'in kubulam makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Kalau ada orang non-Islam, supaya iman dia, malaikat datang ke dia. Wa kallamahumullah, wa kallamahumul malaika. Wa kallamahumul malaika wa kallamahumul maut. Turun malaikat kepada dia. Kemudian orang yang mati diangkat, datang ke dia, bicara. Ayo masuk Islam. Coba orang mati datang ke dia, bicara ke dia, biar berislam. Wa asyarna alaihim kulla syai'in kubula. Tumpukan segala keterangan disampaikan kepada dia. Alasan kehebatan Islam, kehebatan Rasulullah diceritakan. Apa hasilnya? Maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Tidak akan beriman kecuali ada kehendak Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada orang yang bisa menolak kalau Allah memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada orang yang bisa menolak kalau Allah memberi. Jadi saudara, iman itu menunggu hidayah Allah, kehendak Allah. Coba saudara ya, satu contoh saja karena terbatas waktu. Paman Nabi itu Abu Talib, saudara. Itu protek kepada Nabi. Melindungi. Dan dia adalah bangsawan, tokoh besar di Bani Quraisy. Kalau ada orang yang mengganggu Rasul, dia tampil ke depan. Orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Sufyan, Abu Jahal agak sungkan kepada pamannya ini.
Dia walaupun tidak Islam, Nabi dibela mati-matian. Nah saudara, tapi apa saudara? Ketika dia di ujung kematiannya, bahannya itu mendekati mati lah saudara, di air tuanya itu diajak oleh Rasulullah, Pamanda, bacalah la ilaha illallah. Ingat paman, kalau paman baca la ilaha illallah, niscaya saya jadi saksi nanti di hari kiamat. Saksinya saya. Saudara, hidayah coba ini. Di mana? Abu Talib tahu kehebatan Rasulullah. Menyaksikan langsung, tidak seperti kita. Kita beriman kepada beliau, tak tahu Rasulullah. Makanya aneh umat-umat Islam yang belakangan ini. Tidak ketemu saya beriman kepada saya. Itu Abu Talib bapak puannya sendiri yang mengasuh. Tahu kehebatan Nabi. Ketika dia dituntun oleh Rasulullah baca la ilaha illallah, dia mengatakan, saya malu kepada kaum Quraisy. Aku malu terhadap bangsawan Quraisy. Saudara, penolakan ini menjadi beliau sedih sekali. Makanya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau gak punya otoritas memberikan hidayah kepada siapapun, walaupun orang paling dekat. Tidak punya otoritas. Masalah hidayah itu otoritas saya. Begitu cintanya Nabi, saudara. Ketika pamannya mati, itu disebut tahun duka cita, Amul Husni. Sedih Nabi dan mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan pamanku dapat rahmat dan pengampunan. Ini ya pelajaran bagi kita. Pamannya ada Islam karena cinta Nabi. Nabi yang mendoa, saudara. Nabi yang mendoa, ya Allah beri rahmat pamanku, mudah-mudahan dia dapat pengampunan dia. Dijawab oleh Allah, saudara. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman mendoakan orang non Islam walaupun keluarga dekat. Jadi ibu saya ajak kalau beda agama ketika hidup. Ayah kita, paman kita, siapa ajak. Tapi ketika mati tidak mau, masih dia lepas sudah. Kita dilarang mendoakan, saudara. Ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Bahkan saudara, kalau baca riwayat Nabi Nuh itu dalam Quran, anaknya Nabi Nuh juga tidak beriman. Yang namanya anak, saudara-saudara, Nabi Nuh itu mengatakan, itu anakku ya Allah, keluarga aku ya Allah, jangan tenggelamkan dia. Tenggelam ya Allah. Dibayar ya, innahu laisa min ahli. Nabi Nuh itu udah ikut kamu, bukan keluarga lagi. Itu pun anak dah ikut kamu, agama kamu, bukan keluarga lagi. Makanya kalau kita Muslim, anak dah Islam, putus pewarisan, putus juga masalah kekeluargaan. Kalau anak perempuan tidak berhajat, jangan jadi walinya kita. Innahu amalun gairah salih. Dia perbuatannya tidak soleh. Jadi saudara-saudara, begitu juga terakhir hadirin, betapa penghargaan Allah kepada orang yang masuk Islam. Apa kata Allah? Katakan Muhammad kepada orang kafir, iyan tahu jika berhenti masuk Islam dia yufar lahum makat salaf, dihapus semua dosanya. Kalau ada orang mulai kecil sampai pensiun, tua renta dia kafir, masuk Islam di ujung kematiannya,
dihapus semua dosanya oleh Allah. Yughfar lahum ma, dihargai tinggi oleh Allah. Sebaliknya saudara-saudara, kalau ada orang yang murtad sampai umur 70 tahun Islam, ujung-ujung tuanya dia murtad, murka Allah sekali. Apa kata Allah? Fa'alaikum ghadabun minallah walahum azabun alim. Sampaikan Muhammad bagi orang yang murtad, dia dapat adab yang luar biasa. Azabun minallah, ghadabun minallah walahum azabun adim. Murka Allah diadab dengan saya nanti. Bahkan wa mayu yang tadi minkum andini fayamut wa huwa kafirun faulaika abidat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Terhapus semua amalnya. Kita berdoa kepada Allah, saudara. Mudah-mudahan kita sekeluarga bisa menjaga keimanan kita ini. Bisa usul hatimah di ujung kematian kita. Aku sallallahu lakum wal sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saudara-saudara, di ujung khutbah yang kedua ini, mari kita berharap, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.